Kalau kita puluhan tahun datang ke pelaksanaan sholat Jumat, setelah khotib naik mimbar, maka barangkali selama itu pula nama kita tidak akan pernah tercatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan ganjaran sholat Jumat. Satu hal yang mungkin perlu kita jadikan sebagai catatan khusus, karena ini memiliki nilai urgensitas yang sangat tinggi, bahkan bisa kita kaitkan dengan semakin terpuruknya umat Islam ataukah nanti akan maju dan menggapai kejayaan umat Islam tersebut. Di antara salah satu paradigma cara berpikir yang salah yang dimiliki oleh sebagian besar kaum muslimin adalah anggapan bahwasanya hari Jumat itu sama seperti dengan hari-hari yang lain. Anggapan ini tentu sangat bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik di mana matahari itu muncul dari arah timur itu adalah hari Jumat. Bahkan sebagian ulama termasuk beberapa dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwasanya keutamaan yang dimiliki oleh hari Jumat itu ternyata lebih mulia ketimbang keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Akibat mispersepsi, pandangan pemikiran yang kurang tepat ini, sebagian besar kaum muslimin menyambut hari Jumat seperti hari-hari yang lainnya. Tidak seheboh ketika mereka menyambut hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu, seringkali yang muncul adalah sikap biasa saja yang ditunjukkan oleh sebagian besar kaum muslimin guna mempersiapkan diri mereka menghadiri sholat Jumat. Dan ini kadangkala diperparah oleh penjelasan yang kurang tepat pula dari sebagian asatidzah, dari sebagian dai. Salah satu contoh yang paling sering kita dengar dari sebagian dai adalah ketika mereka mensyarah, menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi man roha yaumal jumu'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat fis sa'atil ula pada jam yang pertama, seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Banyak di antara para dai tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau-beliau yang kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam ini dengan penjelasan yang kurang tepat. Rata-rata as-sa'atil ula dalam hadis ini dimaknai dengan shaf yang pertama. Padahal kalau panjenengan lihat di banyak syarah yang telah dinukil saking para ulama, yang dinamakan dengan as-sa'atil ula tidak ada satupun dari mereka yang memaknai dengan shaf yang pertama.
As-sa'atul ula, minimal ada dua pendapat yang bisa diperdebatkan kevaliditasnya. Yang pertama adalah qabla au ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, ketika waktu subuh sudah datang. Ini adalah as-sa'atul ula. Jadi menurut penafsiran ini, orang-orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat pada jam-jam tersebut, itulah yang mendapatkan ganjaran seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Bukan orang yang datang terakhir tapi nyerobot pengen dapat sof yang pertama, boten. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya as-sa'atul ula itu dimulai ba'da tulu'isy syamsi, setelah terbit matahari. Jadi jam-jam yang pertama kemudian dilanjutkan dengan jam-jam yang kedua, itu dimulainya dari terbit matahari. Kalau sekarang kurang lebih jam 5:30, katakanlah seperti itu. Jam kedua dimulai mungkin saja dari jam 7 sampai jam 8. As-sa'atul tsalitsah jam 8 sampai jam 9. As-sa'atul rabi'ah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi seperti mengorbankan seekor ayam atau burung, itu jam 9 sampai jam 10. Setelah itu dikatakan as-sa'ah al-khamisah yang pahalanya seperti qarraba baidah, mengorbankan sebutir telur. Kalau kita terus berpandangan seperti ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu telat dalam mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Telatnya orang mengikuti pelaksanaan sholat Jumat bukan karena dia masbuk, bukan, tapi dia sudah dianggap telat ketika khotib sudah naik mimbar, dia masih berada di rumah, dia masih ada di jalanan, dia belum masuk ke dalam masjid. Dan kita tahu bahwasanya pada hari Jumat itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan di pintu-pintu masjid itu menunggu para malaikat yang menulis siapa saja orang-orang yang datang sebelum khotib naik mimbar. Ketika khotibnya sudah naik mimbar, tawau as-suhuf, malaikat-malaikat tersebut akan menutup buku-buku catatannya, buku-buku amalannya, wa yastami'una dzikr, dan bersiap-siap untuk mendengarkan khatib khutbah yang akan disampaikan. Kalau kita puluhan tahun datang ke pelaksanaan sholat Jumat setelah khatib naik mimbar, maka barangkali selama itu pula nama kita tidak akan pernah tercatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan ganjaran sholat Jumat. Benar, kita menggugurkan kewajiban kita, tapi pahala yang sudah disiapkan oleh Allah tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.